Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, we are here to explain about our material, which is spiritual intelligence and emotional intelligence, the unseen marker of a truly professional teacher. So, before we get into the material, let me introduce our groups. My name is Muhammad Wisnu. My name is Nisa Nur Aprilia. Next. My name is Alia Rosita. My name is Samuel Milalima. Okay, without further ado, let's get into the material. Next. Okay, so the first slide is unraveling the intelligence of a teacher. Jadi di sini kita akan membahas IQ terlebih dahulu. IQ sendiri itu singkatan dari intelligence quotient. So basically is the ability to think logically, analyze information, and solve problems. And in the context of teachings, IQ reflects a teacher's knowledge, reasoning, and pedagogical skills. And also it helps teacher plan lessons, explain concept clearly, and make informed decision in class. And however, IQ alone is not enough, and teaching also requires emotional and spiritual intelligence to create a human and transformative learning environment. Jadi di sini IQ itu adalah ukuran kemampuan berpikir logis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah. Dalam dunia pendidikan, ini berhubungan dengan kecerdasan intelektual, kemampuan seorang guru untuk memahami konsep, mengolah data, dan membuat keputusan yang masuk akal. Nah, di sini poin pertamanya itu IQ reflects a teacher's knowledge. Jadi artinya IQ itu mencerminkan sejauh mana guru memahami materi dari suatu pelajaran, berpikir sistematis, dan menguasai metode mengajar. Dan guru dengan IQ tinggi mampu menjelaskan konsep sulit dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Contoh, misal seorang guru sains menggunakan logika untuk menjelaskan fenomena alam dengan analogi sederhana yang relevan bagi siswa. Jadi siswa langsung mudah memahami dari analogi tersebut. Dan poin kedua yaitu it helps teachers plan lesson. Jadi guru dengan kemampuan intelektual yang baik itu dapat menyusun rencana pembelajaran yang efektif, menjelaskan materi dengan struktur yang jelas, dan menentukan pendekatan terbaik berdasarkan kondisi dari siswa. Misal guru bahasa Inggris yang mampu menyusun RPP yang efektif, menjelaskan materi dengan struktur yang jelas, dan menentukan pendekatan terbaik berdasarkan kondisi dari siswa. Contoh, guru bahasa Inggris mampu memilih strategi pengajaran berbeda untuk siswa visual dan siswa kinestetik ya. Dan poin ketiga yaitu IQ alone is not enough, emotional and spiritual intelligence are also needed. Jadi meskipun IQ itu penting, guru tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tanpa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, proses belajar bisa terasa kaku, tidak manusiawi, dan sulit menyentuh hati siswa. Jadi makna utamanya yaitu guru sejati bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi juga membimbing dengan empati dan nilai-nilai moral. Okay, next slide is understanding emotional intelligence or EQ in the classroom. Jadi di sini ada tokoh yang bernama Daniel Goleman. Daniel Goleman is an American psychologist and science journalist who popularized the concept of emotional intelligence or EQ through his 1995 books, Emotional Intelligence. And he also emphasized that emotional skills are just as important as IQ in achieving success both in life and in teaching. Jadi di sini ada tokoh bernama Daniel Goleman, yaitu beliau adalah seorang American psychologist dan science journalist yang memperkenalkan konsep EQ lewat bukunya yang berjudul Emotional Intelligence. Dan ia menekankan bahwa kecerdasan emosional sama pentingnya dengan IQ dalam menentukan keberhasilan seseorang, termasuk bagi seorang guru. And next is emotional intelligence definition by Goleman.
Emotional intelligence is the ability to recognize, understand, and manage our own emotion, and to recognize, understand, and influence the emotion of others. Jadi definisi dari beliau itu, emotional intelligence adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan manage emosi kita, dan untuk memahami influence emosi dari orang lain. Untuk selanjutnya itu key component of a teacher's EQ. Yang pertama ada self-awareness, recognizing one's emotions, strengths, and limitation. And second is self-regulation, managing impulse and staying calm under pressure. And the third is motivation, having patience and persistence to inspire students. And fourth is empathy, understanding and responding to student emotion with care. And the fifth is social skills, building positive relationship and effective communication. Jadi yang poin pertama yaitu guru menyadari perasaan, kekuatan, dan kelemahan dirinya dengan contoh misal knowing when you're stressed so you don't project it to students. Jadi misal ada seorang guru yang stres, kita jangan melampiaskannya ke siswa. Dan yang kedua yaitu self regulation, mampu mengontrol emosi dan tetap tenang saat menghadapi situasi sulit di kelas. Contoh, tetap tenang meskipun siswa-siswanya itu misbehave atau bertingkah laku kurang sopan ketimbang bereaksi secara kasar. Jadi kita harus tetap kalem atau stay calm sebagai seorang guru. Yang ketiga itu motivation, having passion and persistence to inspire students. Memiliki dorongan dari dalam diri untuk mengajar dengan semangat dan ketulusan. Contoh, teaching not just for salary but for student growth. Mengajar bukan untuk hanya mengambil uang, tapi juga untuk perkembangan generasi muda dari siswa. Dan yang keempat yaitu empathy, mampu memahami perasaan dan kebutuhan siswa dengan tulus. Mati lampu. Bentar. And the fifth is social skills, membangun komunikasi positif dan hubungan harmonis. For example, encouraging teamwork and open discussion among students. So next slide is understanding spiritual intelligence in the classroom. Jadi di sini ada tokoh bernama Dana Zohar. Beliau adalah British physicist and philosopher, introduced the concept of spiritual intelligence. Dan di buku beliau yang berjudul Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, beliau mendefinisikan spiritual intelligence itu adalah suatu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, atau the intelligence of the soul tadi, yang membantu seorang menemukan tujuan hidup dan arah moral dalam setiap tindakan. Jadi definisi intinya dari beliau itu yaitu spiritual intelligence is the ability to deal with and to solve problems of meaning and value, to place one section and life in a wider, richer context of purpose. Selanjutnya yaitu ada key components of a teacher SQ. Number one is integrity, aligning action with core values and belief. Jadi di sini adalah menjelaskan guru yang memiliki integritas akan mengajar dengan kejujuran dan keteladanan. Teaching by example, not just by words. And second is making a difference, understanding one's greater purpose and positive impact on others. Jadi guru dengan EQ yang tinggi itu sadar bahwa perannya bukan hanya mengajar tapi juga menginspirasi dan mengubah kehidupan siswa. Dan yang ketiga yaitu flexibility. Jadi guru yang spiritualnya matang, tidak kaku tetapi terbuka terhadap ide baru dan memahami keberagaman siswa. Dan yang number 4 is compassion, showing deep empathy, kindness, and respect toward others. Guru dengan compassion menciptakan kelas yang penuh kehangatan, empati, dan rasa saling menghormati. Jadi poin kuncinya yaitu teacher with strong SQ bring meaning, purpose, and moral balance into the classroom, turning teaching into an act of service and inspiration, bukan sekedar rutinitas mengajar saja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Silakan Nisa. Selanjutnya ada IQ in action, managing your own emotion.
Self-regulation means controlling our emotion and action. The goal is to stay calm and keep a positive classroom. For example, when students are noisy, a low IQ teacher may shout, but high IQ teachers stay calm, maybe use humor or changes the activity. Teachers who can manage their emotion create a safe and peaceful class. Jadi, self-regulation itu adalah kemampuan mengendalikan emosi dan tindakan kita. Tujuannya itu agar guru tetap tenang dan menjaga suasana kelas tetap positif. Misalnya, ketika kelas menjadi ribut, guru dengan IQ rendah mungkin akan berteriak, sedangkan guru dengan IQ tinggi tetap tenang, bisa menggunakan humor juga atau mengubah aktivitas belajarnya. Guru yang mampu mengelola emosinya akan menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Next. Selanjutnya ada understanding students' emotion or empathy. Empathy means understanding students' feelings and emotions. Teachers with empathy can notice when students feel stressed, bored, or sad. They listen, support, and make students feel cared for. This helps students feel more connected and motivated to learn. Empathy berarti kemampuan memahami perasaan dan emosi siswa. Guru yang memiliki empati dapat mengenali saat siswa merasa stres, bosan, atau sedih. Mereka mau mendengarkan, memberi dukungan, dan membuat siswa merasa diperhatikan. Nah, dengan cara ini, siswa itu akan merasa lebih dekat dengan guru dan lebih termotivasi untuk belajar. Next. Selanjutnya ada building a positive classroom or social skill. Social skills means building good relationships and working well with others. Teacher with good social skills solve conflict through discussion, not punishment. They make sure every student has a voice in group. This creates a friendly, inclusive, and positive learning environment. Jadi, keterampilan sosial itu adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan kerjasama dengan orang lain. Guru dengan keterampilan sosial yang baik akan menyelesaikan konflik melalui diskusi, bukan dengan hukuman. Mereka itu memastikan setiap siswa punya kesempatan untuk berpendapat dalam kerja kelompok group work. Hal ini akan membantu terciptanya suasana belajar yang ramah, inklusif, dan penuh kerjasama. Sekian dari saya. Selanjutnya. Okay, next. Material is SQ in action, teaching with heart and meaning, compassion and meaning. Teachers with high spiritual intelligence teach with their hearts, not just their heads. They don't just deliver material, but help students find meaning and values in life from its lesson. Jadi, di sini menurut Zohal and Marshall tahun 2000, spiritual intelligence itu adalah kemampuan untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, serta memberi makna pada setiap tindakan itu. Nah, artinya guru yang memiliki spiritual intelligence yang tinggi itu mereka tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada mereka tuh berusaha menanamkan nilai dan makna kehidupan di balik apa yang mereka kerjakan. For example, when teaching about ecosystem, teacher links the concept of natural balance with human responsibility to protect their environment. This makes learning more lively and meaningful. Jadi contohnya, misal guru biologi itu menjelaskan tentang ekosistem. Mereka itu tidak berhenti pada penjelasan teori rantai makanan, tapi mereka juga mengajak siswa untuk merenungkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bagaimana itu berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Nah, dari situ siswa tidak hanya belajar sains, tapi juga belajar tentang kehidupan. Next is SQ in action, flexibility and problem solving, flexibility and meaning making. So, teachers with high SQ are able to adapt and remain calm
plans do not go as expected, they do not stick rigidly to reason plans but improvise swiftly to still achieve learning objective. Teachers like his also help students find their own meaning and passion in learning, turning every challenge into an opportunity for growth. Jadi yang selanjutnya adalah SQ itu adalah fleksibilitas dan kemampuan menjelaskan masalah dengan makna. Jadi guru yang memiliki spiritual intelligence yang tinggi itu akan tetap tenang ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Nah, misalnya saat RPP ini yang sudah disiapkan oleh mereka itu ternyata tidak bisa dijalankan karena ada kendala teknis, entah kenapa. Misalnya kalau butuh proyektor atau apa, ternyata tiba-tiba listriknya padam atau tidak ada internet yang mencukupi. Jadi guru dengan SQ yang tinggi itu tidak akan panik dan mereka tidak akan marah, tetapi mereka akan sebaliknya mereka akan improvisasi dengan bijak dan tetap berpegang pada tujuan pembelajaran. Next is IQ and SQ synergy, the complete professional teacher. IQ teaches how to interact with empathy, while SQ teaches why we don't think with values and purpose. They two complement each other. IQ touch the heart, SQ move the soul. True professional teachers are those who feel deeply, act closely, and teach meaningfully. Jadi yang selanjutnya itu di sini kita mencapai pada poin penting yang dimana sinergi antara IQ dan SQ itu sendiri. Keduanya itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama saling melengkapi dan membentuk sosok guru profesional yang utuh. Goleman itu menjelaskan bahwa emotional intelligence itu berkaitan dengan kemampuan memahami, mengelola, dan mengekspresikan dengan baik, sementara Zohar itu menyebutkan spiritual intelligence itu sebagai kemampuan untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai dan makna hidup yang lebih dalam. Nah, jadi kalau disederhanakan itu IQ itu menjawab bagaimana, sedangkan SQ itu menjawab mengapa. Jadi IQ itu membantu guru untuk memahami, berinteraksi, berempati, dan membangun hubungan positif di kelas, sementara SQ itu memberikan arah dan tujuan mengapa saya mengajar, apa nilai yang saya perjuangkan lewat profesi ini, seperti itu. Jadi guru yang profesional itu bukan hanya mereka yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang mampu feel deeply, act wisely, and teach meaningfully. So, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aca. Next, the concepts of emotional intelligence and spiritual intelligence in teaching have a significant impact on shaping professional teachers who are not only academically competent but also emotionally and spiritually mature. The main impacts include, jadi materi ini menekankan bahwa seorang guru profesional itu tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tapi juga harus matang secara emotional intelligence dan spiritual intelligence. Jadi dari kombinasi ketiganya antara IQ, EQ, dan SQ itu menciptakan pendidik yang utuh dan memiliki dampak yang mendalam. Jadi di bawah ini dampak utamanya. First, improve learning quality. Teachers with high EQ and SQ are able to manage their own emotions and those of their students, thereby creating a conducive, comfortable classroom atmosphere that supports effective learning. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi guru dengan EQ yang tinggi itu dapat menciptakan iklim emosional yang positif di kelas, dan mereka itu mampu meredakan ketegangan, menangani gangguan dengan tenang, dan membuat siswa merasa aman secara psikologis untuk bertanya dan berpendapat. Contohnya itu seperti menciptakan rutinitas pembuka yang menenangkan, seperti mulai pelajaran dengan menanyakan kabar siswa, memimpin latihan pernapasan singkat, atau memutar musik instrumen yang menenangkan.
Second, strengthen interpersonal relationship. Teachers who understand and apply EQ and SQ can build better relationship with students, colleagues, and parents, resulting in harmonious communication and cooperation in educational context. Yang kedua ini memperkuat hubungan interpersonal. EQ adalah fondasi dari komunikasi yang efektif, dan guru itu yang empati dapat memahami perasaan dan kebutuhan siswanya, sehingga interaksi menjadi lebih tulus. Dan SQ itu melengkapinya dengan membangun hubungan berdasarkan rasa hormat dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, tidak hanya dengan siswa tetapi juga dengan rekan kerja maupun orang tua. Yang ketiga, stress and conflict management. Teachers who possess emotional and spiritual intelligence are better able to cope with stress and conflict, both their own and those in the learning environment, thereby maintaining calm and focus on educational goals. Yang ketiga, mengelola stres dan konflik. Profesi guru penuh dengan tekanan. Jadi EQ di sini berfungsi seperti rem atau kemudi emosional, membantu guru mengelola stres agar tidak meluap dan mempengaruhi cara mengajar. Misalkan seperti ketika konflik muncul, baik antar siswa atau dengan pihak lain, guru dengan EQ dan SQ tinggi itu pasti mampu menjadi penengah yang bijaksana, fokus pada solusi, dan menjaga hubungan baik. Next slide. Okay, next, motivation and inspiration. Teachers who cultivate EQ and SQ can be role models who inspire students in character, moral, and spiritual development, supporting the formation of well-rounded and integrity-driven students. Jadi yang keempat ini motivasi dan inspirasi. IQ itu membuat guru menjadi sumber ilmu, tetapi EQ dan SQ lah yang membuatnya menjadi sumber inspirasi. Dengan menjadi pribadi yang stabil secara emosional dan memiliki integritas serta keteladanan, guru secara tidak langsung memotivasi siswanya untuk berkembang bukan hanya secara akademis tetapi juga menjadi pribadi yang berkarakter baik. Okay, the last, continuous professional development. Awareness and development of EQ and SQ encourage teachers to continue learning and self-reflection, improving their holistic quality as educators and human beings. Jadi yang terakhir ini pengembangan profesi berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya EQ dan SQ itu mendorong guru untuk terus melakukan refleksi diri. Bagaimana sih cara saya mengajar hari ini? Apakah sudah cukup memahami siswa? Dan nilai apa yang saya tularkan? Seperti itu. Proses introspeksi ini merupakan jantung dari pengembangan profesional yang berkelanjutan dan holistik, dan ini menjadikan guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Next conclusions. This material highlights the importance of emotional intelligence and spiritual intelligence as key indicators of a true teacher's professionalism. IQ, or intellectual ability, is indeed important for analyzing and planning teaching, but EQ and SQ complement IQ with the ability to manage one's own emotions and those of others, build harmonious interpersonal relationship, and teach with heart and profound values. The combination of EQ and SQ produce teachers who are not only academically intelligent,
but also emotionally and spiritually mature, capable of creating a comfortable and meaningful learning environment. By applying the principles of EQ and SQ, teachers can achieve higher quality of life and professionalism, providing a profound positive influence on the development of students and the education community as a whole. Jadi kesimpulan dari materi kami ini itu mengimplementasikan EQ dan SQ itu bukanlah tentang menjadi guru yang sempurna, melainkan tentang menjadi guru yang sadar dan otentik, dengan terus melatih pengelolaan emosi dan menanamkan nilai-nilai dalam setiap interaksi. Seseorang guru itu tidak hanya akan meningkatkan kualitas profesionalismenya, tapi juga meninggalkan jejak positif yang abadi pada karakter dan kehidupan siswanya. Dan pada akhirnya, guru seperti inilah yang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bermakna, serta menjadi sumber inspiratif yang sejati. Mungkin cukup sekian dari kami. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Aduh, mati lampu.